Hukum-hukum seputar fikih kurban. Pensil Abdurrahman bin Farid Al-Mutahhar. 1. Hukum kurban. Menurut mazhab Syafi'i, hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan dianjurkan. Dan bagi yang mampu untuk melaksanakan kurban, maka dimakruhkan meninggalkannya. Jika masih sendiri, maka sunnahnya adalah sunnah ain. Jika berkumpul dalam satu rumah dengan keluarga misalnya, maka sunnahnya adalah sunnah kifayah, yang artinya jika satu dari anggota keluarga melaksanakan kurban maka tuntutan kesunahan untuk anggota keluarga yang lain gugur. Namun bukan berarti tidak diperbolehkan untuk berkurban, tetap disunahkan bagi anggota keluarga lainnya untuk berkurban juga. Karena pahala kurban hanya bagi yang melakukan kurban. Dan ketika seseorang bernazar untuk mengeluarkan kurban, maka hukum kurbannya menjadi wajib. Contoh kurban nazar, jika saya sembuh dari penyakitku ini, maka aku bernazar akan berkurban. 2. Hukum seseorang yang mengucapkan, hewan ini adalah hewan kurbanku. Orang yang mengatakan di saat ditanya misalnya, apa ini? Kemudian ia menjawab, hewan ini adalah hewan kurban. Lalu apakah otomatis hewan tersebut menjadi kurban wajib yang disamakan seperti nazar yang konsekuensinya adalah ia serta orang yang wajib ia nafkahi haram mengkonsumsinya, dan semua dagingnya wajib untuk disedekahkan? Kesimpulannya ada dua pendapat. 1. Pendapat pertama, perkataan tersebut dinyatakan sebagai bentuk macam nazar kurban, sehingga hukumnya menjadi kurban wajib. Pendapat ini dikemukakan dalam kitab Bushrul Karim dan Baijuri. 2. Pendapat kedua, perkataan tersebut tidak menjadikan sebagai bentuk macam nazar kurban, sehingga tidak menjadi kurban wajib, karena ucapan itu hanya semacam pemberitahuan dari si pemilik hewan kurban, bukan sebuah penegasan dalam menetapkan hewan tersebut, maka hukum kurbannya adalah kurban sunnah, sehingga diperbolehkan bagi mudhohi dan orang yang dinafkahi untuk mengkonsumsinya. Ini dari kitab Buqiyatul Mustarsyidin, menukil pendapat dari Imam Al-Auza'i, Al-Bulkini dan Al-Mar'ogi. 3. Perbedaan kurban wajib dan kurban sunnah. Kurban wajib, semua daging kurban dan semua bagian hewan tersebut, hukumnya wajib disedekahkan, tidak boleh si mudhohi, orang yang berkurban, mengkonsumsi daging kurbannya sendiri walaupun sedikit. Begitu juga diharamkan bagi orang yang ditanggung nafkah oleh si mudhohi untuk mengkonsumsinya, seperti istri dan anak. Kurban sunnah, yang wajib disedekahkan adalah hanya sebagian dari hewan yang dikurbankan, yang sekiranya itu dikatakan daging, tidak wajib disedekahkan semuanya, dan si mudhohi, orang yang berkurban, boleh mengkonsumsi daging kurbannya sendiri. Bahkan sunnahnya dibagi menjadi 3, sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, dan sepertiga lagi dihadiahkan kepada orang lain. Dan lebih afdol lagi adalah disedekahkan semuanya. 4. Hukum bersedekah dengan daging kurban yang sudah dimasak. Daging kurban yang disedekahkan wajib dalam keadaan mentah. Di saat diberikan kepada orang fakir harus dalam keadaan mentah, supaya dia bisa mentasarrufkan daging kurban tersebut semau dia, bisa dijual atau semisalnya. Maka tidak sah jika memberikan daging kurban kepada orang fakir dalam keadaan sudah dimasak, atau daging kurbannya dimasak terlebih dahulu kemudian ia mengundang orang-orang fakir untuk datang ke rumahnya, untuk memakan hasil dari hewan kurbannya, juga tidak sah, karena haknya orang fakir adalah memiliki daging kurban tersebut, bukan memakannya. 5. Apakah kurban dianjurkan juga bagi seorang yang musafir? Kesunahan berkurban merata untuk semua orang yang mampu, baik dalam keadaan mukim ataupun musafir. Ketentuan mampu dalam berkurban adalah adanya kelebihan harta, dari harta yang cukup untuk nafkah dirinya dan orang-orang yang ditanggung nafkah seperti istri dan anaknya, pada tanggal Oktober 13 Dzulhijjah. Jika hanya memiliki harta yang pas-pasan, hanya cukup untuk nafkah dirinya dan keluarganya, tidak ada kelebihan harta, pada tanggal Oktober 13 Dzulhijjah, maka tidak disunahkan untuk berkurban. 6. Hukum kurban untuk sekeluarga. Jika satu orang dari satu keluarga melaksanakan sunnah kurban, maka tuntutan kesunahan untuk anggota keluarga yang lainnya gugur, namun yang mendapatkan pahala kurban hanyalah bagi yang melakukan kurban. Namun Imam Ramli mengatakan, jika satu orang berkurban dan diniatkan pahalanya untuk dirinya dan untuk orang lain, maka diperbolehkan dan orang lain pun juga mendapatkan pahala berkurban karenanya. Jadi alangkah baiknya jika berkurban diniatkan juga pahalanya untuk keluarga, kerabat, teman, murid dan tetangga. 7. Waktu masuknya penyembelihan kurban. Masuk waktu berkurban adalah, dengan terbitnya matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada hari raya Idul Adha,
dan telah lewat setelah terbit waktu seukuran 2 rakaat, sholat hari raya, serta seukuran 2 khutbah, dengan ukuran minimal. Misal untuk mengira-ngira. Katakan bahwa terbit matahari itu jam 5.30. Waktu yang mencukupi untuk sholat hari raya 2 rakaat sekitar 10 menit, 05.30, 05.40. Dan waktu yang mencukupi untuk khutbah 2x adalah 20 menit, 05.40, 06.00. Berarti jam 6 seseorang sudah diperbolehkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Jika menyembelih kurban pada waktu tersebut maka sah kurbannya, walaupun imam sudah selesai sholat ataupun belum, walaupun si orang yang berkurban sholat ataupun tidak. 8. Batas akhir waktu penyembelihan kurban. Keluarnya waktu berkurban adalah dengan terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah, akhir hari tasyrik. 9. Bolehkah berkurban pada malam hari? Madzhab Syafi'i memperbolehkan berkurban pada malam hari ataupun siang hari, tidak ada bedanya. Kurban yang dilakukan di malam hari hukumnya adalah sah walaupun memang dimakruhkan berkurban di malam hari jika tidak ada udzur. 10. Bolehkah berkurban dengan selain unta, sapi dan kambing? Hewan yang sah untuk dijadikan kurban ada 3 macam. 1. Unta. 2. Sapi, kerbau juga termasuk. 3. Kambing, baik kambing kacang ataupun domba. Selain 3 macam di atas maka tidak sah berkurban dengannya, seperti berkurban menggunakan ayam maka tidak dianggap kurban tapi dianggap sebagai sedekah daging. 11. Kriteria hewan yang boleh untuk dijadikan kurban. 1. Unta, harus berumur minimal 5 tahun sempurna. 2. Sapi, harus berumur minimal 2 tahun sempurna. 3. Kambing. Untuk kambing kacang, harus berumur minimal 2 tahun sempurna. Untuk kambing gibas atau domba, harus berumur minimal 1 tahun sempurna. 12. Mana yang lebih afdol, berkurban dengan hewan jantan atau betina? Hukumnya sah berkurban dengan jantan ataupun betina. Dan untuk dari segi keafdolan atau keutamaan, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama, jantan lebih afdol daripada betina. Pendapat kedua, betina lebih afdal daripada jantan. 13. Jenis hewan yang utama untuk kurban. Derajat keutamaan dalam jenis hewan untuk kurban. 1. Unta. 2. Sapi. 3. Kambing gibas jantan. 4. Kambing kacang jantan. 5. Kambing gibas betina. 6. Kambing kacang betina. 14. Batasan cacat yang dapat menghalangi sahnya hewan kurban. Definisi cacat yang menghalangi sahnya kurban adalah cacat yang bisa mengurangi daging atau merusak sifat dagingnya, baik sekarang ataupun di masa yang akan datang. Seperti buta, picek sebelah, yang jelas, pincang, terkena penyakit yang bisa merusak sifat daging, membuat daging menjadi bau, seperti menyebabkan jadi kurus banget, terkena penyakit gatal-gatal yang parah. Hilangnya satu telinga milik hewan kurban, jika cuma sobek sedikit tidak menjadi masalah. 15. Satu kambing hanya untuk 1 orang. 1 kambing hanya sah untuk 1 orang. Maka tidak sah jika 1 kambing untuk 2 orang atau lebih. Sedangkan 1 unta dan 1 sapi, hukumnya sah untuk maksimal 7 orang atau kurang, baik 7 orang itu ada hubungan keluarga ataupun tidak ada, seperti patungan sama teman. Boleh juga dari 7 orang tersebut yang patungan untuk membeli 1 sapi, misalnya sebagian dari 7 orang tersebut meniatkan untuk kurban dan sebagian yang lain meniatkan untuk sedekah, maka hukumnya sah dan diperbolehkan. 16. Hukum 2 orang yang berserikat membeli 2 kambing. Jika 2 orang berserikat membeli 2 kambing dan diniatkan untuk kurban bareng, maka hukumnya tidak sah. Jika mau berkurban kambing ya belinya satu-satu dan dikurbankan masing-masing 1. 17. Mewakilkan penyembelihan kurban. Jika yang berkurban adalah perempuan, maka disunahkan untuk mewakilkan kepada orang lain, orang laki, dalam penyembelihan kurban. Namun seandainya ia menyembelih sendiri hukumnya sah. Jika yang berkurban adalah laki-laki. Jika ia mampu untuk menyembelih sendiri, maka afdolnya adalah menyembelih sendiri. Jika ia tidak bisa untuk menyembelih sendiri, maka disunahkan untuk mewakilkan kepada orang lain. Syarat wakil dalam penyembelihan kurban harus orang muslim. Jika mewakilkan kepada orang kafir atau non-Islam untuk menyembelih hewan kurbannya, maka tidak sah kurbannya dan hewan tersebut menjadi bangkai, sehingga haram untuk dimakan. 18. Hukum memberi upah tukang jagal dengan bagian dari hewan kurban.
Tidak diperbolehkan memberikan bagian dari hewan kurban seperti kulit, kepala DLL, sebagai upah untuk tukang jagal. Namun jika kurbannya sunnah maka kulit tersebut bisa disedekahkan atau dijadikan sebagai sesuatu hal yang bermanfaat seperti menjadi timba, alat rebana DLL. Jika kurban wajib, maka tidak diperbolehkan diambil manfaatnya sedikit pun, karena hukumnya wajib untuk disedekahkan semuanya. 19. Hewan yang hamil tidak sah dijadikan kurban berbeda dengan zakat. Dalam hal ini ada dua pendapat. 1. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Jawaad, hewan yang hamil tidak sah dijadikan hewan kurban, karena hamil itu dapat menyebabkan sifat daging menjadi kurang enak. Dianggap sebagai aib atau cacat. Berbeda dengan zakat, maka sah-sah saja, jika misalnya kewajibannya adalah mengeluarkan 1 ekor kambing di saat ia memiliki 40 kambing di peternakannya, boleh dikeluarkan kambingnya dalam keadaan hamil, karena tujuannya adalah untuk beranak, bukan yang berkaitan dengan sifat daging. 2. Pendapat kedua, hukumnya sah berkurban dengan hewan yang hamil selama hamilnya tidak mengurangi atau merusak sifat daging. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Mahromah, juga dalam kitab Qolaid. 20. Hukum menggabungkan kurban dan akikah dalam satu hewan. Hukum menyembelih 1 kambing diniatkan untuk kurban sekaligus akikoh. Menurut Imam Ramli, hukumnya sah. Menurut Ibnu Hajar, hukumnya tidak sah. 21. Hukum menaruh daging kurban di dalam masjid. Jika aman dari mengotori masjid, seperti bersih dari darah, maka diperbolehkan. Jika khawatir dapat mengotori masjid, seperti masih ada darahnya, maka diharamkan. Karena membawa sesuatu yang najis ke dalam masjid hukumnya adalah haram. 22. Hukum memberi daging kurban kepada orang kaya. Memberi daging kurban kepada orang yang kaya diperbolehkan, namun syaratnya mereka harus beragama Islam. Jika memberikan daging kurban kepada orang kafir, sekalipun mereka fakir miskin, maka tidak diperbolehkan. 23. Hukum menjual kulit dari hewan yang dikurbankan. Diharamkan menjual bagian dari hewan yang dikurbankan, seperti kulitnya, bulunya, rambutnya DLL. Maka diharamkan menjual kulit dari hewan kurban dan juga tidak sah jual belinya, baik itu kurban yang wajib ataupun yang sunnah. Khusus di kurban sunnah, boleh kulit dari hewan kurban dimanfaatkan untuk gendang, sandal dan semisalnya, namun disedekahkan lebih afdol. Keharaman dalam menjual ataupun menyewakan bagian dari hewan kurban seperti kulitnya adalah khusus untuk mudohi, orang yang berkurban. Namun jika daging kurban atau kulitnya sudah diberikan dan disedekahkan kepada orang lain, maka jika diberikan kepada orang fakir, maka boleh bagi orang fakir tersebut untuk menjualnya. Jika diberikan kepada orang kaya, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menjualnya. Tidak ada perbedaan dalam kurban wajib ataupun sunnah, hukumnya sama. 24. Kurban untuk orang yang sudah meninggal. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, jika ia berwasiat untuk disembelihkan kurban atas namanya, maka sah berkurban untuknya. Jika tidak ada wasiat untuk berkurban buat dirinya, maka tidak sah. Pendapat kedua, hukumnya sah walaupun tidak ada wasiat untuk disembelihkan kurban atas nama dirinya, disamakan seperti sedekah, yang mana pahala sedekah dapat dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Pendapat ini menurut Imam Rafi'i. Perincian di atas sama seperti hukum akikoh kepada orang yang sudah meninggal. 25. Hukum seseorang yang bernazar untuk berkurban dengan cara ditentukan, kemudian binatang tersebut muncul cacatnya. Jika seseorang mengatakan, aku nazar akan berkurban dengan kambing ini, dan di saat nazar kambing tersebut sehat tanpa ada cacat, kemudian di saat dekat waktu berkurban muncul cacat pada hewan tersebut, maka diperbolehkan dia berkurban dengan hewan tersebut dan hukumnya sama dengan hukum kurban lainnya, wajib disedekahkan semuanya, karena kurban wajib. 26. Kesunahan dalam menyembelih hewan. Disunahkan dalam menyembelih hewan 5 hal. 1. Membaca basmalah saat menyembelih, hukumnya sunnah bukan wajib, sehingga jika menyembelih dengan tanpa basmalah, sembelihannya tetap halal dimakan. 2. Bersholawat kepada Nabi Muhammad. 3. Menghadap ke arah kiblat, baik hewan yang hendak disembelih ataupun si yang menyembelih. 4. Membaca takbir sebelum basmalah atau sesudah basmalah, dibaca 3 kali. 5. Berdoa agar diterima sembelihannya oleh Allah, dengan mengucapkan, Allahumma hadzihi minka wa ilaika fataqobbal. Referensi 1. Majmu, Imam Nawawi. 2. Bughyatul Mustarsyidin. 3. Tuhaftul Muhtaj.
4. Hasyiah Qulyubi. 5. Bujiromi Alal Hatib.